Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan stambuk N1D1 19100, jurusan Bahasa dan Sastra, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Haluoleo Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pemanfaatan bahasa dalam cerpen Pelangi karya Zakia M. Husbah dengan menggunakan kajian stilistika. Karya sastra. Karya sastra, baik sastra tulis maupun lisan, merupakan sebuah karya yang imajinatif, suatu pemikiran yang terjadi dalam dunia nyata seperti halnya terjadi dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar. Bahasa merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah karya sastra. Bahasa yang khas mempunyai fungsi, yaitu sebagai media komunikasi. Dalam mengkaji bahasa di dalam karya sastra perlu menggunakan kajian stilistika. Stilistika adalah ilmu atau teori yang berkaitan dengan pembicaraan mengenai gaya bahasa. Salah satu jenis karya sastra adalah cerpen. Cerpen merupakan sebuah karya tulis yang ringkas, padat, dan jelas. Cerpen Pelangi merupakan sebuah cerpen yang memadupadankan dongeng dengan relasi keluarga, konflik yang landai, dan pola cerita yang mendekati cerita berbingkai. Dalam cerpen ini dikisahkan tentang Angguni Wonua, yaitu seorang perempuan bersuara indah yang menyanyi setiap malam sambil mengusap kain balatu demi Kiniwa, kekasihnya yang tertawan di bulan. Cerita leluhur tersebut pun direngkuh ke masa sekarang dengan melibatkan Sekar, yaitu istri tokoh Aku yang tidak serta-merta percaya tentang kisah-kisah leluhur suaminya. Kemudian kisah pun berlanjut kepada anak-anak mereka yang tertarik melihat pelangi, dan setiap itu cerita dimulai lagi. Pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Penyimpangan dalam pilihan kata yang dapat ditemukan dalam cerpen Pelangi karya Zakia M. Husbah, yaitu ditemukannya sejumlah pemanfaatan kosakata yang secara etimologis berasal dari bahasa daerah, yaitu bahasa Tolaki dan bahasa asing atau bahasa Inggris. Pemanfaatan kata bahasa daerah dapat dilihat pada slide ini bahwa dalam kutipan yang pertama itu terdapat kata kabia yang diambil dari bahasa Tolaki yang artinya nyanyian masyarakat Tolaki dan pada umumnya berisikan kisah sedih. Kosakata bahasa Tolaki tersebut digunakan penulis agar para pembaca, utamanya dari kalangan anak muda, dapat menambah pengetahuan mereka mengenai kosakata yang mengandung hal-hal bersejarah di dalamnya. Sama halnya seperti dalam kutipan selanjutnya, kata mekukua merupakan kegiatan bertutur silsilah masyarakat Tolaki yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua. Kemunculan kata tersebut menandai bahwa tokoh Aku tidak terlalu tahu banyak mengenai cerita asal-usul tentang kakek dan nenek buyutnya. Berikutnya yaitu ada pemanfaatan kata bahasa asing. Pilihan kata dari kosakata bahasa Inggris ini digunakan sebagai sarana persamaan sebuah kisah yang didengar oleh si Aku. Dalam penceritaan cerpen tersebut, si Aku mendadak diceritakan sebuah kisah oleh sang paman yang sungguh menarik perhatiannya, di mana buyutnya yang ternyata juga pernah menjadi penghuni langit. Si Aku pun langsung mengingat kisah yang terjadi dalam cerita Jack the Giant Slayer tersebut. Menurut pendapat si Aku, kedua kisah tersebut memiliki kemiripan karena sama-sama menjadikan langit sebagai latar penceritaannya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada pemanfaatan sinonim. Pemanfaatan sinonim dipilih dalam analisis cerpen Pelangi ini karena adanya keterikatan dengan sifat bahasa yang mengenai tataran. Pemanfaatan sinonim tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan rasa hormat, keakraban, merendahkan, ataupun menjauhkan. Pemanfaatan sinonim juga digunakan untuk menyebutkan persona pertama, kedua, dan ketiga. Dalam cerpen Pelangi, pengajuan persona pertama yaitu dengan menggunakan kata Aku, sedangkan untuk penyebutan persona kedua berupa seperti kata kau, kamu, kalian, ibu, dan paman. Oleh karena itu dapat dilihat pada slide ini di mana telah tercantum beberapa kutipan yang di dalamnya terdapat pemanfaatan sinonim. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai analisis pemanfaatan bahasa dalam cerpen Pelangi karya Zakia M. Husbah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.